Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan membuat tutorial membongkar laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 dengan spesifikasi CPU i5 Gen 10, GPU-nya Nvidia MX 330 dengan VRAM 2GB, RAM-nya itu 20GB dengan dengan rincian 4GB yang onboard dan 16GB yang SODIMM, SSD-nya NVMe 512GB Micron mereknya. Ini kita nggak dari awal ya, cuman ini di dokumentasi pertengahan. Oke, step awalnya itu kita akan melakukan pengaplikasian thermal paste yang benar ya. Ini caranya harus pelan ya, di tool gitu ya, sedikit aja ya, karena nanti kalau beleberan malah jadi panas mesinnya karena tidak ada ruang udara di dalam prosesor, jadi panasnya tidak bisa tersalurkan dengan baik nanti. Ini yang pertama dari CPU nya dulu ya, baru nanti dari GPU nya kita kasih pelan-pelan. Nah, ini sudah dibersihkan ya by the way. Nanti video cara masangnya itu yang akan menjelaskan bagaimana laptop ini dibongkar gitu. Jadi bongkar sama masang sama aja sih menurut saya. Cuman memang sayangnya ini enggak yang dari awal. Kalau dari awal kan ini nah, ini kita lihat dulu prosesnya ya. Kita tool dulu pakai opener yang tools bahan plastik ya. Kalau main di motherboard tuh toolsnya harus plastik teman-teman, jangan yang stainless, nanti kegores motherboard ya. Oke, kita tambahin lagi karena kurang ya. Ini tergolong laptop yang simple ya, laptop office gitu. Kalau laptop gaming pengerjaannya lama teman-teman ya, bisa 2-3 jam lah karena harus detail kan, nggak sembarangan. Oke, kita lihat lagi, kita akan rapikan lagi ya. Oke, kita tool lagi ya, pelan. Ya memang di Nvidia nya tuh kayak banyak chip gitu di sekitar dari CPU nya, jadi kalian kalau ngebersihin tuh harus hati-hati ya, jangan sampai copot dari CPU nya, nanti nggak tampil. Oke, kita tool lagi ya. Ini masih ya kecil-kecilan lah, ini undangan dari temen suruh bongkarin kakak tingkat saya nih, namanya Mas Gangsar ya, biasa ngobrol-ngobrol juga ya, kebetulan lagi ketemu di cafe, minta bongkarin. Oke, kita ratakan serapi mungkin ya. Ini dari CPU nya jangan sampai ada bagian dari CPU yang putih-putihnya masih kelihatan ya, diusahakan serapat mungkin ya, tidak beleberan tapi itunya cukup gitu, jadi harus proporsional gitu. Oke, ya masih kita rapikan ini by the way aku record ulang ya, soalnya kalau pakai video sound videonya asli itu ada musik copyrightnya gitu, terus juga nanti malah kalian nggak jelas kan ini penjelasannya gimana gitu kan. Ini minta tolong didokumentasikan sama si pemiliknya, jadi saya yang bongkar. Oke, sudah rata. Ini heatsinknya dipasang ya, heatsink dari CPU dan GPU nya. Oke, kita kencangkan ya, dari pokoknya kalau ngencangin ini silang dan harus dicicil pelan-pelan aja ya, jangan buru-buru ya, menyilang seperti itu ya teman-teman, jangan dikencangin satu sisi gitu, nanti nggak rata, harus benar-benar pelan, sabar ya, kita putar demi putar gitu ya, sabar banget ya, pelan-pelan, jangan buru-buru ya, takutnya tidak sengaja, ini kan bautnya kan stainless, tidak sengaja menggores motherboard kan nanti jadi masalah. Oke ya, saya sepertinya
harus ngomong lama ya, baru 5 menit ini. Ngomong setengah jam ya capek sih. Kita kencangkan kembali ya, sekencangnya aja teman-teman, jangan dipaksa. Kalau emang udah kerasannya kencang ya udah gitu. Ini malah bedol ini bautnya, kekuatannya nggak seberapa soalnya. Jangan dipaksa pakai tenaga manusia yang ya lumayan tinggi lah ya. Ya kita sistem pendinginannya kita lakukan instalasi ulang ya, kita pasang lagi ya, baru kita nanti rakit sisa-sisanya ya, kayak ada fan, RAM, SSD, WiFi card, baterai, dan backup laptop gitu. Nanti kita pasang. Sebenarnya kalau laptop gini sih tergolong mudah sih ya menurut saya, nggak yang terlalu gimana-gimana, yang penting kita paham basicnya. Sebenarnya yang krusial itu mencopot baterai pada saat back cover laptop pertama kali dibuka. Itu hal yang paling pertama tuh harus dicopot dulu soket baterainya biar motherboardnya tuh nggak ada arus gitu. Nah, ini kita vacuum cleaner dulu ya ininya, pastikan bersih gitu, barangkali ada debu atau apa gitu ya. Nah, kita pasang fan-nya nih ya, tuh fan-nya itu di sana ya. Benar, ketutupan ini lagi nggak terlalu kelihatan ya. Oke, kita lanjut ya. Udah memasang fan-nya ya. Ini kelihatan nggak nih? Duh, midionnya kurang ke sana ya ininya ya. Aduh. Ya, kita pasang ya, dicocokkan saja dengan dudukan bautnya ya. Tapi sebelum kita pasang, kalau di Lenovo ini kan ada kabel WiFi sama Bluetooth-nya. Kita pasang dulu di sela-sela fan samping. Aduh, bersin guys, maaf, lagi dingin anginnya. Nah, baru kita nanti pasang WiFi card. Dan sebelum memasang WiFi card, kita pasang itu fan-nya dulu. Kabel fan itu udah kepasang belum sih itu? Kayaknya sih udah oh ya belum dipasang. Ini baru mau dipasang dulu. Nah, itu sebenarnya saya salah tuh, jangan megang obeng kayak gitu, nanti nggak sengaja kena motherboardnya luka. Harusnya nggak boleh megang kayak gitu. jangan ditiru ya kesalahan kayak gitu ya teman-teman. Kita paskan, baru kita tekan menggunakan tools. Harusnya pakai tools yang plastik itu loh, yang biru-biru itu tadi. Ini di sini saya sama teman saya ragu nih, ini posisi awalnya gimana gitu ya. Kalau salah kan nggak bisa masuk gitu posisinya. Sedangkan pekerjaan ini harus dilanjutkan dengan memasang WiFi card tuh di sampingnya kabel fan. Jadi fan-nya tuh harus fix dulu kepasang gimana. Ini berhubung sempit ya teman-teman, jadi agak susah. Harusnya fan-nya agak diangkat dulu ya, baru kita masukin kabelnya harusnya ya. Cuman ya berhubung tadi kabel itu udah dipasang, kabel wifi sama bluetoothnya, jadi agak susah ya. Sebenarnya kalian juga bisa kok bongkar-bongkar kayak gini, gampang di YouTube. Yang penting poinnya itu apa, soket baterai, dan ya kira-kira jangan kasar loh bongkarnya loh, pakai perasaan bongkarnya. Ini kan lo satunya ada tuh laptop Metro tuh, kemarin minggu saya habis bongkar, tapi videonya belum tak bikin ya, sementara ini dulu lah ya. Nah, ini agak kesulitan ya teman-teman, karena memang sesempit itu ya ruang kerjanya di sini. Lagi ini kita juga bongkarnya di cafe ya, enaknya lebih bongkar di rumah. Kalau di cafe kan mejanya kecil ya. Ini heatsink-nya
Ini udah terpasang nih kabelnya, tinggal kita masang wifi cardnya dulu ya. Wifi cardnya kita pasang. Oh ini belum dipasang. Oh ini teman saya lagi ke kasir bentar, ini saya muter-muter dulu ya, gabut saya ini. Pusing kepalanya saya. Kita lagi ngopi teman-teman, kita lihat dulu. Ada apa di situ? Ya. Nah, inilah penampakannya ya. Agak-agak berantakan ya kan. Ini udah bersih kok, ini kipasnya tadinya kotor banget ini. Oke, kita lanjutkan. Ini kameranya sudah dipegang oleh Mas Gangsar ya. Kita lanjutkan pekerjaannya ya, untuk memasang. Oh iya, kita pastikan dulu apakah ininya sudah terpasang dengan maksimal ya, kencangnya. Jangan sampai pas ini longgar nanti dadak bongkar lagi, repot ya kan. Sebelum baut-bautnya dikencangkan, nah kita kita make sure lagi ya kabelnya itu. Nah, kita simetriskan. Nah, kita ambil baut teman-teman, baut fan-nya kita pasang. Oke, nah, enaknya pakai obeng magnetik gitu. Jadi dia nempel tuh, nggak repot, tangan kita nggak repot tuh. Diiniin nempel gitu, nanti kita benerin. Nah ini sebelum memasang wifi card, kita pasang dulu nih kabel wifi sama kabel bluetoothnya gitu. Nah ini baru saya lupa, jadi saya minta tolong teman saya foto yang tadi tuh mana gitu. Soalnya kalau wifi cardnya dipasang dulu, nanti masang kabelnya malah susah. Jadi pas wifi cardnya masih di luar, kabelnya dipasang. Ini posisi arahnya malah keliru, jadi kita buka. Oke. Yang abu-abu kiri, yang hitamnya ke kanan. Jadi kalian juga harus inget-inget ya, sebelum bongkar tuh baiknya di foto-foto dulu ya. Jadi pas mau masang tuh nggak bingung gitu. Ini sempat agak ada kendala juga ya, repot ya gitulah ya, barang-barang kecil harusnya pakai pinset. Ini pinsetnya nggak ada, jadi ya udah pakai tangan. Ini biar proper aja sih kalau pakai pinset gitu. Ini harus klek-klek gitu. Ada kok acuannya di ini, Inul Daily TV ya. Kalau kalian mau lihat cara bongkar-bongkar servis yang baik dan benar tuh, saya juga acuannya belajar dari itu, Inul Daily TV Yogyakarta. Itu bagus tuh, pengalamannya banyak ya. Udah terpasang, kita masukkan slotnya sampai kuningannya mentok, baru kita baut ya. Ini teman saya peka banget ya, dia pegangin wifi cardnya supaya saya masangnya gampang. Kita baut, oke ya, sekencangnya aja ya, jangan dipaksa ya. Ini barang-barang kecil ya, takutnya jebol dratnya. Oke teman saya ininya kok kayak kemantangan sih gitu ya. Wah ini lepas kan. Tapi emang kayak gitu kabel bawaannya loh, nek dikendori lagi tuh kayak agak susah. Nah, emang segitu kan dari pabrikannya. Ini coba tak pasang dulu ya. Bisa banget. Oke, nanti by the way ini videonya tuh kayak video ngobrol biasa sih, kayak ya. Nanti kalian kalau bingungnya tanya-tanya aja di komentar, nanti tak jawab ya. By the way ini ya salah satu pekerjaan saya juga ini ya, nggak susah-susah banget tapi harus teliti sih menurut saya gitu poinnya ya. Kita saya aja lupa nih pekerjaannya apa aja nih. Bentar. Oh ya, bautnya ada yang ketukar ya. Jadi baut yang di fan kalau nggak salah ya, kayak ada yang
kependekan apa kepanjangan gitu, lupa. Jadi ya udah di bautnya ditata juga harusnya. Ini masih bingung-bingung. Yes. Ya, laptop tuh kalau nggak di maintenance nanti rusaknya cepat gitu. Nah, ini baut-bautnya. Oh, ini bautnya kita sudah kencangkan baut-baut fan-nya nih. Ya, kalau nggak salah ada 3 ya baut fan-nya. Ada 3 baut fan ya, sebisa mungkin dikencangkan ya dengan torsi yang secukupnya ya, karena mengingat ini fan itu kan bergerak terus ya, dia ada gaya dorongnya, jadi kalau bisa ya agak kencengan dikit gitu ya, dikit aja ya agak kenceng. Ya, kita pasang lagi. Ini saya masang apa nih, saya aja lupa nih. Oh, baut fan yang di samping ini ya, itu baut ketiga tuh. Oh iya benar, baut fan. Saya juga nggak punya holder ya. Dia udah kayak gini minta tolong temen. Kalau punya holder tuh enak banget ngejelasin tuh. Oke, sudah 16 menit record ya, tinggal sampai menit 28 ya, berapa menit lagi gitu ya. Oke, ini dicek-cek lagi ya bautnya apa ada yang kendor apa gimana ya, kita pastikan lagi. Oke, baut di situnya. Oke, NVMe nya kita pasang ya, ini merek dari Micron, jadi bawaannya lah ya. OM nya apa ya, kayak pesanan dari suatu vendor yaitu Lenovo. Ini Micron mengerjakan, tapi SSD ini tidak ada di pasaran biasanya, karena memang khusus untuk ya brand yang memesan saja gitu, jadi tidak dijual di pasaran ya. Kalau ada ya paling copotannya gitu, copotan laptop gaming misalnya. Ini ada kayak thermal padnya ya, saya intip itu mereknya beneran Micron ya ternyata ya, penasarannya ya. Kita masukkan sampai kuningannya masuk ya, kita baut teman-teman ya. Kita masukkan sampai kuningannya masuk sesuai soketnya, baru kita baut. Oke. Ya kayak biasa ya, sekencangnya aja ya. Baru ini nanti masuk baterai ya habis ini. Ini RAM yang 4. Nah, kita pasang RAM-nya dulu ya. RAM masuk ya, kuningannya dimasukin sampai mentok ya. Kuningannya masuk, tekan 2 sisi. Saya bunyi klak. Nah, klaknya pelan, nanti justify. Ini kalian kalau sering bongkar laptop tuh hafal sendiri cara-caranya gitu, jadi nggak perlu nonton tutor sih sebenarnya ya, paling dikit-dikit aja nonton tutor. Ini kenapa baterainya dilepas, karena soketnya terlalu kecil teman-teman, soket baterainya tuh kabelnya tuh kayak kaku gitu loh, jadi mau dilepas tuh kayak susah, daripada kita colokan baterai yang ke motherboard tuh kenapa-napa ya, kita lepas aja baterainya terus kita anukin pelan-pelan gitu, jadi ada space loh. Ini terlalu kecil ya, karena udah lama ya, setahun nggak dibuka, jadi kabelnya tuh jadi kaku. Ini juga ilmu baru juga nih teman-teman, saya juga baru tahu nih ya, kalau nggak diakalin gitu ya kita nggak bisa bongkar dong, karena soket baterai krusial gitu. Tapi ini saya nggak bongkar, nggak lepas CMOS ya, paling lepas baterai utama sih, CMOS yang saya lepas, takutnya jamnya ke reset terus. Ini kita bersihkan lagi dengan vacuum cleanernya ya, supaya make sure tidak ada kotoran sebelum kita benar-benar colokan baterainya ke motherboard lagi. Kita buat dulu. Nah, ini tuh tadi kayak baterainya itu soketnya dimasukin setengah, terus kita colokin dulu ya, terus kita bukan colokin,
baterainya soketnya dimasukin setengah, terus kita baut-bautin dulu baut baterainya gitu. Baru kita nanti colokin soketnya yang ke motherboard secara full gitu, mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan saja sih. Ini juga ada kendala ya teman-teman, ini by the way agak-agak susah ya. Kemarin juga saya ngebongkar laptop Lenovo Log yang punya temen juga sama, ininya baterai soketnya tuh tidak terlalu banyak, jadi ya mau nggak mau kalau mau ke laptop ya lepas baterainya daripada dipaksa kan nanti patah ya, masalah lagi kan. Oke ya, sementara masih seperti ini ya. Ini paling opsi upgrade nya ini ya teman-teman, apa HDD, ini HDD SATA 2,5 inch yang slim atau enggak yang SSD yang SATA ya. Tapi nggak tahu kabel konektor HDD nya belum ada, apa lupa apa hilang ya. Paling opsi upgrade nya itu sih kalau di laptop ini. Gak ada soket NVMe itu. Ini kita foto dulu ya kita narsis narsis eksis, kita foto buat kenang-kenangan aja ya kan, kita tidak selalu bertemu gitu ya. Oke ya, saya tuh orangnya benar-benar maunya bersih ya, jadi saya cek lagi ya, saya vakum lagi, barangkali ada hal-hal yang tidak perlu ada di motherboard kan ya, jadi tahu loh ya. Ini habis ini kita akan memasuki soket baterai, di benar-benar soketnya itu dimasukin ke motherboard terus kita tutup ya supaya aman gitu. Oke, nah ini nanti saya akan motherboardnya, mengkonekkan baterai ke motherboard menggunakan ini nih, plastik ini. Oh kayaknya udah ya tadi covernya saya bersihkan dulu ya. Sebenarnya udah dibersihin, cuman saya bersihin lagi kabut ya. Oke. Kita vakum ya. Ini saya by the way pakai backsoundnya NCS ya, jadi suara saya lebih besar 100%, backsoundnya mungkin 20-30% biar nggak kosong aja gitu. Oke, saya bersihkan lagi ya. Saya lama juga ya di sini gitu. Sampai dibilangin sama teman saya ini udah gitu. Ya, gitu ya. Oke, kita masukkan soket baterainya. Oke. Saya kasih tulisan kayak gitu biar sayanya ingat teman-teman, pas ngomong tuh nggak bingung gitu. Urutannya tuh nggak bingung gitu. Oh, ini kita cek lagi apa ya bautnya ini yang mana gitu ya. Oh iya ini benar-benar harus yang dipasang, ada kesulitan juga ini di sini. Apa kita lepas lagi apa ya, lupa kok saya. Kita pasang lagi ya, karena ini dia modelnya ditarik ke belakang ya. Kalau Asus kan ada yang dia dibuka penguncinya terus dia ditarik ke atas, kalau ini sistemnya ditarik ke belakang. Nah si ininya kenapa dia susah, karena kabelnya pendek, ditarik ke belakang, jadi ya terbatas loh, ruang kerjanya terbatas. Berhubung ini susah jadi kayaknya dilepas lagi. Nah, kita lepas, kita colokin ya, baru kita baut ya. Hati-hati ya, takut bautnya melompat ke motherboard pas motherboardnya posisi udah udah dialirin listrik ya, nanti bisa ada percikan bahaya. Nah ini
Ini yang saya maksud nih, kenapa ini mudah, kenapa ini sulit gitu ya. Itu di situ challenge-nya teman-teman. Oke, sudah siap, kita tutup back covernya ya, dari ini belakang dulu, kita kencengin, baru nanti dari depan, baru nanti ke belakang, maksudnya gitu. Klek-klek dulu, kita ketep-ketepin dulu ya. Bagusnya dari posisi nana, jadi dia rapat ya kan ya, takutnya ada kemasukan serangga, semut dan lain sebagainya gitu ya, makanya dia buat rapat. Dan kalau mau buka itu harus dibongkar ya. Habis ini ya biasalah masang-masang baut gitu ya gitu. Jadi kalau kalian mau lihat tata urutannya ya udah, ini video yang dari belakang ke depan, di rewind aja loh, di replay apa ya, jadi nanti kalian tahu step by stepnya gitu ya. Segitu aja sih ilmu yang bisa saya bagikan ya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya kalian boleh lihat ya, ini ada baut yang miring, ada baut yang samping, baut yang tengah, baut yang atas gitu ya. Kalau saya hitung sih total bautnya mungkin ada 11 ya, 3, 4 gitu ya. 4 terus berapa gitu ya, lupa loh. Oke, nanti di video akhirnya itu ada proses penyalaan laptop ya. Ya kalau cek suhunya belum ada sih. Oke. Ini juga vakumnya tuh sebenarnya tombolnya macet kan, terus sama bapak saya diganti tombolnya, tombol paling 4.000 ya, di toko material dia solder, nyala lagi, udah kepenak lagi. Waktu itu sempat bermasalah apa ya, vakum cleaner. Ngantuk banget tidur siang. Oke, kita nyalakan ya. Oke, sudah nyala. Alhamdulillah ya, ini Mas Kang saya. Ya, teman saya lagi bantu ya.